Selamat datang di podcast kebanggaan kita, podcastnya Loat Janan Sanga di Wadah Bekesa. Oke, udah nggak terasa ya, kita kayaknya bulan Agustus terakhir kita mengupload sharing di podcast kita di Wadah Bekesa. Yang terakhir itu ada sharing dari Pak Apik ya. Kalau teman-teman masih belum tahu, silahkan cek di link YouTube kita ya, LJS Bersatu. Saat ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa ini ya, yaitu kita sebut raja terakhir ini kalau di dunia persemutan ya, persepedaan gitu ya. Selamat datang Pak Andi. Wah, pasti sudah pada kenal lah ya, kalau teman-teman yang sering goes di semut pasti nggak asing lagi lah dengan nama Pak Andi itu ya. Pak Andi ini salah satu atletnya UT Press ini ya kan. Kenapa beliau kita sebut raja terakhir gitu ya? Kalau teman-teman sering goes sama beliau pasti ngerasain lah, pasti sulit terkalahkan gitu ya. Tapi sebelum detail tentang kita bongkar kenapa sih Pak Andi kok bisa kuat banget gitu dalam goes gitu ya, kita kenalan dulu lah sama Pak Andi. Monggo Pak Andi, silahkan diperkenalkan diri dulu Pak Andi. Hai, salam kenal. Saya Andi Sugiarto. Wah, ini Pak Denny ini terlalu berlebihan ini kalau sampai menyebut raja terakhir. Padahal beliaunya inilah yang paling kuatnya di dunia persepedaan di Lojanan Sanga ya. Jadi perkenalkan, saya Andi Sugiarto ya. Jadi saya goes pertama kali itu tahun 2009 lah ya. Jadi sejak saya mutasi ke area Tenggarong, jadi dulu Tenggarong itu wilayahnya ada Lojanan, ada Sanga-Sanga, ada Separi dan Jembayan. Jadi kita 3-4 set itu kumpul jadi satu. Nah, pada saat itu kita launching semut area Tenggarong tuh ya. Jadi kita jersey-nya waktu itu kita belum punya jersey, jadi kita beli jersey ini aja Pak Denny. Jersey tim Indonesia, jadi merah putih ya, kita launching, kita di Sempaja rame-rame ya. Tapi ya itu setelah launching nggak ada kegiatannya, sudah putus ya. Sejak saat itulah mulai rutin untuk goes. Daripada saat itu juga kami daftar sebagai anggota semut nasional, seperti itu Pak Denny. Siap, luar biasa memang Pak Andi. Pak Andi, kira-kira kenapa sih motivasi Pak Andi nih ya? Kenapa kok lebih seneng goes Pak Andi gitu, kalau dibandingkan yang lain gitu ya? Gitu Pak Andi. Goes itu satu ya, jadi dengan kita bersepeda itu kita bisa menjelajah ke daerah-daerah yang mungkin kita nggak tahu tuh ya. Setuju, tapi kalau olahraga yang permainan gitu, misalnya sepak bola atau voli, itu kan monoton di situ aja. Tapi kalau bersepeda itu kita bisa menjelajah ke tempat-tempat yang mungkin selama ini kita nggak tahu. Yang kedua, kita dengan bersepeda itu bisa berinteraksi dengan banyak orang ya. Jadi ya sama sih, kalau olahraga yang lain juga interaksinya juga dengan banyak orang. Tapi kalau dengan bersepeda itu kayaknya sih lebih banyak interaksinya. Jadi kita bisa banyak kenal teman baru ya. Jadi kalau kita di jalan itu ketemu orang yang bersepeda walaupun kita nggak kenal, itu kita say hello. Kita kalau ada bel itu kita bel ding ding, hey Pak gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi rasa persaudaraan sesama penghobi itu muncul pada saat kita ketemu dengan orang-orang yang juga ikut bersepeda, seperti itu. Siap, betul Pak. Setuju sih Pak ya, bahwa kalau kita goes tuh banyak. Salah satunya adalah rekreasi tadi ya Pak ya. Betul. Kita bisa menjelajah kemana yang kita pengen tahu dengan sepeda, walaupun ya goes ya Pak ya, medal capek sebetulnya ya. Kalau selama di sini Pak, selama di Lojanan Sanga ini rute terjauh kemana Pak ini Pak? Lojanan Sanga rute terjauh, kalau rute terjauh itu tempo hari itu kita ke Balikpapan. Jadi waktu itu luar biasa. Memang sudah lama sih ya, jadi sudah punya niat kapan-kapan lah ya
pengen goes ke Balikpapan. Niat itu sudah muncul sebelum saya mutasi ke sini. Ya. Jadi waktu saya di Adaro itu kan ada anaknya Pak Budi. Iya. Yang sertifikasi itu kan dulu penghobi sepeda tuh. Betul, Pak. Ya Pak Budi mutasi ke sini, saya lihat dia goes dari Samarinda ke Balikpapan. Wah, ini suatu saat saya harus nyobain ini. Nah, alhamdulillah dikasih kesempatan mutasi ke Lojanan Sanga. Jadi waktu itu tanggal 18 Agustus lah ya. Jadi sendirian saya coba untuk ke Balikpapan. Alhamdulillah ya bisa sampai dengan tujuan dengan selamat ya. Jadi Iya. luar biasa. Dapat satu cuacanya sangat mendukung. Jadi sepanjang jalan itu habis hujan. Jadi cuacanya dingin, nggak panas. Jadi nggak banyak menguras tenaga ya, tapi ya lumayan capek juga sih. Capek ya, Pak. Ya. Tapi rute ke Balikpapan lewat Bukit Suharto itu tidak serem yang dibayangkan teman-teman ya. Emang bener dia itu banyak tanjakan, cuman kan tanjakan terus turunan. Jadi paling kita nanjak itu tinggal paling ya 20-30 meter terakhir, habis itu turun lagi kan kita habis itu kan bisa ambil awalan lagi tuh ya, paling genjotnya itu paling 20-30 meter lagi ya. Habis itu udah turun lagi. Jadi ya ada tanjakannya, banyak bonusnya juga. Banyak bonusnya. Iya, jadi bisa dicoba lah ya teman-teman nanti suatu saat itu Siap, untuk rute tersebut tuh. Iya. Tapi yang ngeri juga Pak sebetulnya Pak kalau saya Pak ya, Samarinda Balikpapan 120-an kilo ya Pak ya. 119 kemarin 119 itu. kilo. Luar biasa. Oke Pak, motivasinya apa sih Pak? Nek kita sampai untuk gue sampai jauh gitu. Sebetulnya apa sih yang buat kita challenge untuk menantang diri kita itu Pak? Kadang kan kita kalahnya itu malah sama diri kita ya Pak ya. Maksudnya pada saat di tengah jalan, wah pengen balik aja lah gitu. Nah motivasinya bisa sampai tujuan tuh apa itu Pak sebetulnya Pak? Motivasinya itu ya salah satunya ya kepuasan diri sih. Ya, Kepuasan jadi diri. iya, jadi kalau untuk motivasi yang lain nggak ada ya, cuman gimana ya? Jadi ya tadi itu kepuasan diri bahwa oh ternyata saya bisa itu. Jadi saya kalau untuk rute-rute yang ekstrim, yang jauh itu biasanya saya coba untuk sendiri. Jadi kalau kita dengan sendiri itu kan kita bisa ngatur semuanya itu ya. Sendiri. Kapan kita mau istirahat, mau kapan kita goes itu kan kita sesuka kita sendiri. Jadi untuk rute-rute yang ekstrim yang saya mungkin belum pernah ya, terus saya pingin mencoba rute itu ya akan saya coba untuk sendirian tuh ya. Jadi itu ya, jadi motivasinya ya tadi itu untuk kepuasan diri. Oh ternyata begini loh di sini tuh ternyata seperti ini gitu dan jadi suatu kepuasan tersendiri lah ya, itu ya. Ya luar biasa ya Pak. Sebetulnya saya ada quote sih Pak sebetulnya Pak ya, bahwa tujuan itu lebih penting gitu Pak dibanding speed kita untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kalau kita memang punya satu tujuan, satu mimpi itu kalau kita pegangin betul, suatu saat pasti kita akan nyampe ke sana gitu ya Pak ya. Betul. Ya mungkin itulah tujuan hidup kita salah satunya ya Pak ya. Nah itu yang mungkin salah satu yang bisa kita dapat dari olahraga bersepeda, goes khususnya gitu ya Pak ya. Gitu. Oke Pak, kita lanjut lagi Pak. Gearnya apa ini Pak? Wah ini sepedanya, jersinya, wah helmnya ini kan kalau high class ini gitu Pak. Enggak, itu sih. Yang penting itu jadi gini ya, buat teman-teman yang mau bersepeda tuh ya. Merek itu memang bisa jadi penyemangat ya, tapi itu bukan suatu hal yang utama. Yang utama itu ya kekuatan ini lututnya kita tuh ya. Pinggulnya, Pak, ya? Iya ya, jadi sepeda itu nggak harus yang high class ya. Yang penting tadi itu lututnya. Buat apa sepedanya high class tapi kalau lututnya nggak mensupport tuh sama aja tuh ya, paling bocah gitu-gitu aja tuh ya. Jadi kalau sepeda itu ya sepeda yang umum lah, Polygon tuh ya. Untuk road bike itu paling grup setnya ya 105 ya. Kalau yang MTB itu apa itu ya kemarin itu ya,
lupa saya itu ya, yang MTB yang putih itu ya lumayan bagus lah untuk grup setnya itu. Iya, iya. Ya, jadi saya pertama kali punya sepeda itu MTB itu, ya MTB putih. Itu pun punya dapat dikasih sama adik tuh ya, Iya, iya. dapat gratisan tuh ya. Siap. Gratisan. Jadi sejak saat itulah 2009 itu mulai senang sepeda. Kalau jersey ya yang wajar aja, paling ya paling mahal ya sub jersey ya, terus Sub ya jersey, paling ya. PVR itu aja sih palingnya. Ya Siap. juga sama lah ya, yang penting itu enak dipakai lah ya. Enak dipakai, Iya, betul. jadi buat apa harganya mahal tapi dipakai juga nggak enak gitu kan. Betul, Pak. Dipakai juga nggak pantas di badan. Nah, iya ya nggak ada manfaatnya itu. Yang penting kita pakai enak, pantas di badan, ya sudah. Ya, Itu aja sih. yang penting nyaman ya, Pak, ya. Nyaman itu ya. Jadi nggak perlu apa namanya yang harga mahal-mahal. Kalau kita ngikutin gengsi, Gengsi, ya, Pak. namanya gengsi itu nggak ada habis. Nggak ada habisnya. Iya. Jadi kita kalau misalnya kita ketemu sama teman-teman komunitas yang mungkin sepeda nyawa ya nggak perlu minder kita ya. Sepeda bagus belum tentu dengkulnya sekuat saya gitu ya. Iya, luar Sepedanya biasa. bagus tapi kalau gowesnya dikeler terus ya malu juga tuh ya. Iya. Tapi ternyata yang sepedanya bagus Enggak ngeler juga. Iya, Iya. jadi sepeda bagus itu apa ya? Ya memang apa namanya Nambah motivasi. bisa motivasi terus juga bisa menambah performa juga sih salah Iya, satunya. Tapi betul, Pak. bukan yang utama itu sih. Ya, Siap. bukan yang utama. Ya, kalau goes kan memang anu ya Pak ya, perpaduan antara dua sebetulnya Iya. Pak ya, antara fisik kita dengan mesinnya gitu Iya. ya Pak ya, gearnya tadi ya. Tapi kalau ngelihat punya Pak Andi S7 kayaknya ya nggak biasa-biasa juga ya, Pak. Itu masuk high class juga ya Pak ya. Tapi yang luar biasa kalau teman-teman lihat di Strava-nya Pak Andi ya, Pak Andi Sugiarto, nanti silahkan cek di Strava, teman-teman bakal kaget tuh ya, kalau goes ya. Ini berlebihan ini Pak Denny ini. Ya. Kalau teman-teman lihat rute goesnya itu luar biasa, apalagi kalau pas cuti ya, bos. Bisa keliling Jawa Timur ini, ngering Jawa Timur. Nah, kalau pas cuti paling jauh kemana Pak? Kalau pas cuti, jadi selama saya goes itu paling jauh itu dulu Ring Arjuno. Jadi Ring Arjuno itu dari Jombang kita lewat ke Kandangan ya, Kabupaten Kediri, kemudian naik ke Pujon, Kabupaten Malang ya, Ngerti. turun di Batu ya, kemudian dari Batu kita belok ke Singosari, ke Lawang, kemudian turun di Pasuruan kita belok ke Mojokerto. Buset. Jadi Mojokerto langsung balik ke Jombang. Jadi itu kenapa dibilang Ring Arjuno karena rutenya itu kita mengelilingin Gunung Arjuno. Arjuno, ya, benar. Jadi sebutnya Ring Arjuno. Jadi itu sekitar 209 kilo waktu itu. Jadi kita 209 kilo. berangkat itu jam 5:30 pagi, nyampe rumah 5:30 sore. Ya. Jadi waktu itu saya pakai sepeda apa namanya? Sepeda touring. Jadi Iya, iya. kita di belakang kita kasih bekal ya. Jadi ada baju ganti, ada sarung gitu ya. Ya, jadi pada saat kita waktunya sholat zuhur ya berhenti karena kita bawa sarung ya. Jadi Iya. itulah yang paling jauh. Kemudian yang berikutnya itu ke Blitar tuh. Blitar itu 180, Blitar, Tulungagung ya. Surabaya itu sudah 3 kali. Jadi waktu itu penasaran kan, kepingin foto bawa sepeda di Jembatan Suramadu. Ya. Jadi di Jembatan Suramadu itu sudah ada itu. Iya. Sepeda dilarang lewat tuh. Ya, tapi namanya orang sudah niat dan kepingin ya sudah kita lewat aja itu ya. Tapi begitu di tengah itu anginnya Masya Allah itu ya. Angin dari Biasa, samping Pak. itu kan karena kan kita nyebrang laut itu ya. Iya, benar. Nah, jadi anginnya kencang sekali. Tapi begitu nyampe ujung di Madura itu puas rasanya itu. Jadi udah plong gitu. Akhirnya bisa saya Oh, iya. nyebrangin Jembatan Suramadu. Suramadu ya, Pak. Ya. Siap. Seperti itu ya. Itu waktu itu pun juga sendiri itu waktu ke Suramadu, ke Ring apa namanya? Ring Arjuno ya. Arjuno. Padahal teman-teman banyak itu yang nawarin. Ya, ayo Pak, kalau emang mau rute jauh kita temenin. Ya seperti itu. Kalau kita ada temennya itu ya tadi itu akhirnya kan kita harus Iya. menyesuaikan dengan Menyesuaikan. temennya itu. Tapi kalau kita sendiri itu ya
Tapi kalau yang rute-rute sekiranya umum rame-rame itu ya oke sih. Iya, iya. Iya. Tadi Pak, kalau misalkan berangkat jam 5:30 pagi, Ya. pulangnya juga jam 6 sore, masih dibukain pintu. Alhamdulillah lah ya. Jadi orang rumah itu sangat support lah ya. Iya, iya. Jadi walaupun saya kondisi jarang di rumah, tapi Iya. begitu di rumah juga Hilang juga. hilang juga itu alhamdulillah sih yang di rumah itu Masih support ya? ya masih support. Cuman kan Gowes full itu kan nggak tiap hari ya. Nggak tiap Ya. hari. Paling ya cuman seminggu sekali 2 kali. Kalau yang hari-hari itu kan, kalaupun Gowes tiap hari itu kan nanti paling jam 8 udah sampai rumah. Nah, itu Iya, jam iya. 8 sampai malam itu kan bisa untuk Keluarga waktu ya. keluarga. Seperti Siap. itu. Jadi aman sih Pak Denny. Ya. Aman. Emang ya salah satu kendala di hobi itu di situ kadang ya Iya. Pak ya. Selain ya terkait dengan keluarga, kadang terkait dengan kerjaan gitu ya Pak ya. Tapi ya kuncinya sih sama mungkin ya kita semua ya. Pokoknya kerjaan atau keluarga tidak boleh mengganggu hobi ya Pak ya. Iya. Tapi kebalikannya juga. Hobi jangan sampai merusak mengganggu kerjaan. mengganggu kerjaan Iya. ataupun mengganggu rumah tangga. Iya, Bisa betul, Pak. runyam nanti. Iya. Harus, Oke, Pak. harus imbang lah. Iya, iya. Oke, kalau event Pak, event apa aja nih Pak? Biasanya kan kalau Goeser ini challengingnya itu kalau ngikuti event, apalagi kalau di Surabaya kan, wes gudangnya itu Pak. Kalau event resmi saya belum pernah ikut sih jujur ya. Jadi kalau event-event resmi itu ya kita kan bisa mengukur diri kita Iya, ya. betul. Jadi ya yang kedua pada saat event itu nggak pas cuti jadi ya nggak bisa ikut ya. Iya. Jadi paling ikutnya event-event komunitas saja ya. Misalnya Iya. mau acara rute kemana udah ikut itu aja. Tapi kalau event resmi yang diselenggarakan oleh instansi misalnya ada Tur Bromo gitu Yeah. kan ataupun Dolokom, Ijenkom gitu mah nggak pernah ikut walaupun di event-event itu kan juga ada kelas yang untuk penghobi kan ya, Hobis, Pak. cuman tadi itu nggak pas waktu cutinya Waktunya, Pak, ya. jadi yang kedua pendaftarannya mahal. Itu yang jadi kendala itu. Aslinya itu mahal. Iya, iya, iya. Oke, teman-teman podcast Selajanan ya. Ini tadi sekilas tentang Pak Andi ini. Nah, kira-kira teman-teman ini masih tertarik nggak ini ya untuk goes bareng ini? Karena kalau saya juga senang goes gitu ya. Tapi kalau goes, prinsip saya itu goesnya goes happy gitu ya. Goes happy. Sama lah, saya juga goes happy. Kalau ada Mas Irawan ini ketawa ini goes happy. Tapi kalau goes sama Pak Andi ini tersiksa ini saya. Maka saya sering nyebut kalau sama Pak Andi ini, wah ini tukang siksa ini. Ya, Kita menyesuaikan lah, kita menyesuaikan ya. Mau Ya. mau kenceng monggo, mau kita happy monggo ya. Tapi lebih banyaknya happy lah. Happy ya, Pak. Ya, gitu. siap. Ya, jadi ayo teman-teman bagi komunitas teman-teman di Lajan Sanga, Samarinda, Tenggarong gitu ya. Kalau pengen goes bareng dengan kita, dengan Pak Andi gitu, silahkan aja nanti kita bikin grup goes gitu ya Pak ya. Siap, Kita ya. undang, Ya. kita mau rute kemana gitu kan Pak ya. Kita bareng-bareng gitu Pak. Oke Pak, mungkin sebagai closing nih Pak. Ya. Nah, kira-kira apa nih pesan dan yang mau disampaikan oleh Pak Andi ini ke teman-teman semua nih Pak, gitu Pak, monggo Pak. Ya, buat teman-teman yang baru mulai atau sudah menekunin pergoesan, ya. Jadi yang seperti di awal tadi itu ya, dengan bersepeda itu kita bisa banyak teman baru, ya, banyak teman. Kemudian kita bisa banyak tahu tempat-tempat yang mungkin sebelumnya kita nggak tahu ya. Contohnya saya tuh. Saya di Jombang, saya itu bener orang Jombang. Tapi untuk daerah-daerah kampung-kampung, jalan-jalan tikus itu sebelumnya saya nggak tahu. Saya justru tahunya itu Yeah. dari pada saat kita ikut komunitas, ikut sepeda, nah ikut mereka akhirnya, oh ternyata di Diajakin sini ya. ada ini, ternyata ini ada ini, Yeah, ya. yeah. Jadi banyak senangnya lah sepeda Yeah. itu ya. Jadi banyak happy-nya ya. Jadi kalau di Jombang itu kita ada 2 grup tuh, ya. Komunitas yang saya ikutin itu ada Bangers sama DPR. Nah, kalau Bangers itu di situ itu sepedaannya ya memang mereka itu
banyak orang-orang yang pekerja ya. Jadi dia goesnya pagi, habis sholat subuh, selesai itu paling setengah 6 jam 7 karena mereka harus kerja, harus ngantar anak sekolah. Jadi itu goesnya 1 jam, 1,5 jam, tapi kebut ya. Nah, intensitasnya tinggi ya Pak. Jadi emang full speed. Nah, yang kedua yang DPR itu, ya itu relatif kita lebih santai. Jadi goes happy yang dibilang sama Pak Den itu. Jadi kita goes, nanti nyampe tujuan kita sarapan. Ya, setelah sarapan kita pulang ya, atau mungkin sampai di rumah, sebelum rumah itu kita mampir kemana gitu kan. Jadi sebelum finish itu kita pasti mampir untuk makan sarapan lah Pak ya. Iya, jadi buat teman-teman ya ayo kita apa namanya goes. Jadi goes itu ya kalau teman-teman lihat, waduh saya nanti ketinggalan dulu. Yang dulu yang kenceng-kenceng itu dulu awalnya juga pelan-pelan tuh ya. Tinggalan juga ya Pak. Iya, ya jadi dengan kita mungkin rajin goes tuh, ya jadi lama-lama ya akan nambah ya apa namanya istilahnya power itu powernya kita itu ya jadi sedikit demi sedikit pasti kalau kita rutin itu akan nambah. Jadi nggak usah terus malu, aduh saya nanti ketinggalan, ya nggak apa-apa ya kalau ketinggalan ya nanti kita tungguin tuh ya, pasti akan ditungguin lah sama teman-temannya, nggak bakalan itu ditinggal jauh tuh. Betul. Ya nggak usah takut tuh. Jadi contohnya itu di tempat kita itu ada itu ya Mas Fadli itu Wah, dia itu dulu waktu awal-awal goes lebih banget Pak ya. Sekarang itu kuat sekali dia tuh, tanjakan di Samarinda udah dia lewatin semua tuh. Ya, mantap. Tinggal Bukit Loduri itu aja yang Fadli itu ya, luar biasa itu. Nanti kita ajak ke Tenggarong Pak. Padahal dia seminggu sekali itu ya, tapi luar biasa dia. Ya, kemarin aja terakhir kita ditarik pakai MTB 30 loh ya. Luar biasa tuh. Ya, jadi buat teman-teman ayo ya yang emang senang sepedaan ya, ayo kita sepeda ya. Jadi dengan bersepeda itu kita jadi itu jadi olahraga yang nggak monoton. Jadi kan kita selalu melihat hal-hal baru ya. Iya, kalau permainan itu kan nguplek kita di situ aja. Tapi kalau kita sepeda kan lihat hal-hal baru tuh, jadi senang tuh ya. Jadi semboyannya orang sepeda itu kan satu sepeda sejuta sahabat. Luar biasa. Nah, itu salah satu ya teman-teman, silahkan nanti kita quest bareng aja. Tapi sebetulnya ada satu quote Pak yang saya suka dari sepeda ya Pak. Kadang kalau kita bersepeda itu kan kayak falsafah hidup kita gitu ya Pak betul. Jadi dengan mengayuh itu ibaratnya doa kita lah ya Pak ya. Terus kalau kita berhenti mengayuh ya disitulah kita akan jatuh gitu ya Pak. Tadi salah satu poinnya adalah dengan bersepeda itu selalu bergerak, selalu ya Pak ya. Namanya kehidupan itu kan harus bergerak terus tuh ya. Pak. Dan disitulah kita bisa mendapat tadi Pak hal pandangan baru, itu sercecah harapan buat kita gitu Pak ya. Itu luar biasa Pak kalau dengan sepeda ini Pak. Oke teman-teman ya. Mungkin endingnya di sini aja Pak ya. Kita ngobrol-ngobrolnya nanti kalau ada kesempatan kita ngobrol lagi di Wadah Pekesah ini ya. Dengan hobis-hobis yang lain. Jadi kita hahihi aja ini. Tidak ada materi yang berat gitu ya. Nah, untuk closingnya saya pakai pantun aja ya. Tapi nyontek boleh nggak ini? Boleh. Gitu ya. Kita closing pakai pantun gitu Pak ya. Burung dara, burung cendrawasih, carinya di Papua. Mungkin sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih.